Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua. Yang ketiga, kenapa terjadinya banyak perzinahan? Terjadinya karena perzinahan itu adalah tren mahalnya pernikahan yang akhirnya menjadikan orang itu sengaja memundurkan pernikahan karena tidak mau terbebani dengan biaya yang panjang. Memang biaya nikah di KUA itu murah. Yang mahal itu omongan tetangga. Dan kita memaklumi itu. Padahal nikah itu mah sederhana sebenarnya. Nikah itu selama kita sudah memiliki mahar, sudah. Lalu anak kita misalkan, anak kita sudah punya uang, misalkan pemasukan 1 juta, 2 juta, ngontrak 500 ribu, enggak apa-apa, biar mereka struggling. Kenapa? Pasangan yang mereka dimulai dari nol, itu tidak menjadi pasangan yang kolokan dan manja. Tapi kalau kita niatnya di dalam pernikahan tidak mau menikmati proses perjuangan dan pengorbanan yang diberikan, biasanya nanti pasangan ini menjadi pasangan yang lemah ketika menghadapi setiap badai dan terpaan ujian. Tidak apa-apa, biarin aja anak kita ngontrak, biarin ngontrak. Tidak usah mahal-mahal pernikahan itu. Pernikahan itu tidak diwajibkan harus 3.000, 4.000, 5.000. Boleh kalau yang berkelapangan harta. Tapi kan tidak setiap orang itu punya ukuran sepatu, ukuran hartanya sama. Saya mau nikah, Mak. Uangmu berapa, Nak? Ya 5 juta, 5 juta cukup sebenarnya. Ya 5 juta, Nak. Anak cukup. Mau kita kasih tamunya batu. Ya undanglah yang secukupnya. Dan ibu, bapak, saya sampaikan, maaf. Tidak usah terlalu sensitif kalau nggak diundang orang dalam pernikahan. Dia diundang sebab permusuhan. Saya nggak suka sama keluarga itu. Kenapa? Dulu pas nikah saya nggak diundang. Ya mungkin bisa jadi budgetnya memang sepas-pasan. Kalau memang budgetnya cuma 25 juta, mampu undangnya orang cuma 50 orang. Emang salah nggak diundang? Emang ada aturan di dalam agama. Diundang pernikahan itu sebab persaudaraan yang besar pada waktu hari kiamat. Nggak ada. Kadang-kadang ada orang lupa manggil kita. Ada orang yang terkadang memang nggak ngundang kita. Kenapa? Karena terbatasnya budget yang dia miliki. Ibu-ibu aja nggak pernah ngundang saya acara nikah anak. Saya biasa aja kok. Nggak pernah saya dendam sama ibu-ibu. Berapa yang ngundang saya? 1, 2 yang ngundang saya. Walaupun saya juga qadarullah nggak bisa. Tapi saya nggak pernah dendam, nggak diundang pernikahan. Kenapa? Wajar, nggak diundang pernikahan itu wajar. Apakah Rasulullah ketika menikah mengundang seluruh para sahabat? Enggak. Ya kalau ada rezeki diundang semuanya. Masa dagingnya banyak. Tapi kalau yang memang nggak bisa cuma 1 kambing. 1 kambing itu kira-kira berapa orang? 30 orang. Ya sudah 30 orang. Nyaman, yang penting beritanya nyampe. Beritanya itu apa? Bahwasanya keluarga itu sudah menikah. Jadi kalau nggak diundang pernikahan, tidak usah menjadi dendam kesumat. Tidak datang kartu undanganmu, you and me, and. Nggak usah gitu. Apa gitu. Maka kemudian menikah itu sederhana. Kalau mampu, sederhana saja menikah itu. Menikah dengan keluarga terdekat saja. Maka kalau ibu-ibu nanti misalkan saya ngundang, saya misalkan pernikahan, nggak diundang, nggak usah marah. Misalkan anak saya menikah, nggak usah mikir macam-macam, ya tadi mikir ini. Anak saya nanti menikah, ya sudah nggak diundang, nggak usah mikir macam-macam. Karena apa? Bagaimanapun sesungguhnya orang memiliki keterbatasan. Ada yang mungkin ngomong, Ustadz kok nggak ngundang saya? Ya saya nggak presiden, gimana saya bisa ngundang semua orang? Maka yang ketiga, mari kita menyederhanakan masalah mahar dan masalah rezeki anak kita. Dan saya bersyukur sekali, salah satu dakwah yang sudah terbukti di masyarakat Indonesia dan tidak butuh nasihat panjang, itu masalah tentang mahar. Mahar Indonesia itu sederhana sekali. Dan itu menunjukkan keberkahan wanita Indonesia yang sederhana di dalam mahar. Tapi setelah mahar biasanya yang mahal. Karena apa? Karena wanita di Timur Tengah mahar itu masih panjang dan masih mahal. 100 ekor onta. Ibu bisa bayangkan berapa M itu?
Makanya Masya Allah itu. Maka yang ketiga adalah sesungguhnya kenapa terjadinya banyak perzinahan? Karena tren pernikahan yang mahal. Yang keempat. Kenapa banyaknya perzinahan? Gak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ya atau tidak? Gak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar, akhirnya apa? Akhirnya orang itu lepas dan tidak ada tempat kontrol sosial bagi mereka yang berzina. Pelaku penginapan tidak mensyaratkan pernikahan untuk menjadi customer kamar mereka dan akhirnya terjadinya perzinahan. Kita memaklumi orang pacaran di pojok-pojok gelap, ada motornya, orangnya nggak ada. Kita mendapati ada mobil gelap, sisi kacanya, mobilnya hidup di tengah-tengah lapangan parkir, tetapi orangnya nggak keluar padahal mesinnya hidup, kita biarkan. Akhirnya orang itu punya pilihan tempat banyak sekali untuk berzina. Coba kalau amar ma'ruf nahi mungkar yang merupakan fungsi kontrol bagi masyarakat, lalu kita sama-sama menyadari kejinya perzinahan. Orang berzina itu susah. Zina di jalan didatengin orang. Ke losmen dia diminta surat nikah. Kan bingung mau zina di mana? Masa zina di atas pohon? Kan nggak mungkin. Tapi karena kontrol, fungsi kontrol dalam kehidupan masyarakat itu sudah memaklumi, ya sudah. Dan kita hari ini terpaksa memaklumi, Bu dan Bapak. Kalau ada orang itu pacaran, naik motor, sampai dempet banget, nyalain orang yang nikah 15 tahun. Lalu kita tuh memaklumi, wajar masih pacaran, lu malah memakluminya. Ya susah. Kalau masalah tentang amar ma'ruf nahi mungkar itu sudah tidak terjadi. Apalagi dengan fenomena banyaknya apartemen hari ini. Apartemen itu tujuan pertamanya adalah menampung daya tampung masyarakat yang tidak tertampung di tanah vertikal. Gini vertikal ya? Horizontal. Tapi justru hari ini tidak kita nafikan bahwasanya ternyata apartemen menjadi salah satu tempat yang terjadinya banyak perzinahan. Makanya kalau fungsi kontrol dijalankan, amar ma'ruf nahi mungkar itu dijalankan, insya Allah orang itu susah mikir 1000 kali kalau mau berzina. Di rumah dipasangi CCTV semuanya. Bapaknya bisa ngecek apa saja yang terjadi di rumah. Ya kan? Dia mau ke losmennya ngomong, mana surat nikahnya? Ya, setiap masuk area kosong ada satpamnya datang. Mau ngapain kalian berdua ke tempat kosong kayak gini? Bingung dia. Udah pulang, udah lagi besok aja kita nikah. Karena apa? Dipersusah, dipersulit. Tapi kondisi sekarang itu malah sebaliknya atau sama? Sebaliknya. Semuanya gampang. Ke hotel, tinggal bayar gesek ATM 300, 400, 500, 600, 1 juta, 2 juta udah dapat hotel. Belum lagi dengan suasana kantor yang akhirnya memudahkan laki dan perempuan untuk saling curhat tentang masalah keluarganya. Gampang semuanya akhirnya. Dan terjadilah perzinahan itu. Yaitu terjadinya kenapa? Karena masalahnya adalah lemahnya sosial, fungsi sosial dan kontrol sosial pada amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kelima, yang terakhir. Tidaklah perzinahan itu terjadi karena lemahnya kebenaran pada satu tempat. Dakwah tidak optimal, tidak maksimal, pengajaran tentang pendidikan masalah hubungan laki-laki dan perempuan tidak maksimal. Begitu mudahnya kita mengakses lawan jenis pada kehidupan hari ini, begitu mudahnya kita untuk mengetahui profil seseorang, itu semakin menyuburkan perzinahan. Saya anak tahun awal 2000-an saja, Ibu. Dulu kita masih ingat ada banyak sosial media yang sudah tumbuh tahun 2000-an. Ada Yahoo Messenger, ada yang lainnya. Itu saja sudah banyak perzinahan. Walaupun pada saat itu akses orang mengenali dan tahu orang itu masih susah. Untuk tahu orangnya kayak gimana, profil fotonya kayak apa, orangnya kayak apa, itu masih susah tahun awal 2000-an. Karena masih berdasarkan nama doang. Hari ini sosial media sudah jauh lebih gamblang, Bu. Bukan hanya foto, video, gerakannya, jogetnya, dangdutnya, semuanya kelihatan. Dan akhirnya semakin memperbesar bagaimana dampak perzinahan itu terjadi. Saya tutup dengan sebuah kisah nyata supaya kita ngambil pelajaran. Ada satu orang
orang tua yang semoga Allah lapangkan kesabaran bagi orang tua ini. Punya anak, anaknya usia kelas 3 SD. Anaknya ini tidak pernah bermain jauh-jauh. Bermainnya itu dekat-dekat saja. Bermainnya itu dekat-dekat saja. Dan bermainnya sama tetangga. Tetangganya sering bermain berdua. Anak kelas 3 SD. Sampai pada satu waktu akhirnya sang anak ketika minjem handphone mamanya, lalu memakai handphone mamanya beberapa saat. Setelah itu dilihat sama sang mama historinya dan kagetnya sang mama, sang ibunya. Ternyata anaknya usia belum genap 9 tahun sudah mengakses pornografi. Sampai tahu bagaimana cara membukanya. Sang ibu remuk hatinya ngomong sama suaminya dan kita doakan semoga dikuatkan oleh Allah. Lalu akhirnya ditanya, sang anak diinterogasi, kok bisa, kenapa nak? Nah, dia memberitahu jujur anaknya, diberitahu sama teman, tetangganya itu. Ternyata teman tetangganya punya kakak kelas 3 SMP dan kakaknya 3 SMP yang ngajarkan adiknya. Apa yang paling mengagetkan ketika keluarga ini membawa anak ke psikolog? Kata psikolognya, memori dia tentang pornografi tidak bisa dihapuskan. Kata psikolognya. Yang bisa dilakukan apa? Kata psikolognya, mendefrak saja. Jadi di pikiran manusia, anak itu ada banyak laci. Laci yang di dalamnya di situ ada pornografi, diupayakan ditaruh di paling bawah, didefrak. Laci-laci atas itu aktivitas dia harian. Makanya kata psikolognya solusinya cuma satu. Sibukkan anaknya supaya laci pornografi ini tidak menjadi laci pertama. Gue bayangkan, ngelihatnya hanya 1, 2 kali, 3 kali. Akibatnya sepanjang hidup harus dibayar orang tuanya. Sudah dijalankan. Sampai beberapa bulan. Qadarullah satu waktu sakit, ditemani sama neneknya. Neneknya punya handphone. Minjem handphone lagi. Ketahuan lagi. Apa musibah untuk kita menjadi hikmah? Hati-hati. Perzinahan itu hari ini separah itu kondisinya pada kondisi anak-anak yang kita miliki. Banyaklah untuk meminta perlindungan kepada Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Ini kondisi pertama. Kondisi fitnah. Nasab itu jadi hilang, berantakan. Zina itu berdiri di mana-mana. Dan kita harus tahu bagaimana sikap kita untuk menyikapi perzinahan. Apa yang kedua? Kondisi zaman fitnah itu apa yang kedua, Ustaz? Kondisi yang kedua adalah masalah bagaimana kita mendapatkan kualitas muamalah satu keluarga itu di dalam berkomunikasi. Nabi sudah menggambarkan detail apa yang terjadi pada komunikasi keluarga pada zaman fitnah. Itu yang akan kita bahas pertemuan bulan depan, insya Allah. Barakallahu fikum.